Di episode ke-38, di round ke-17 kita bakal masuki seri pertama di benua Asia, yakni di GP Jepang, yakni sirkuit Motegi. Oke, di klasemen Marquez kini menjadi pemimpin dengan unggul 15 poin dari Francesco Bagnaia. After balapan chaos kemarin di Misano, akankah Pecco Marquez bisa comeback? Karena kemarin kita berhasil selamat dan mereka menangkan di Misano Grand Prix di kala cuaca yang sangatlah kacau sekali. Dan klasemen tim 3 besar gak ada perubahan dan kita masih stay di tempat keempat bersama Prima Pramakya. Sayangnya di sesi kualifikasi Rizrio bersama Prima Pramakya gagal menembus Q2 dan terpaksa kita memulai balapan dari starting grid ke-14. Binder Alex Marquez lolos ke Q2, Fabio Quartararo, Alex Rins di antara kita, kemudian Miguel Oliveira di posisi ke-8. Di sprint race event, Pecco Marquez Martin mengambil barisan terdepan. Kemudian duo Honda Bezzecchi Zarco start dari barisan kedua, yakni dari starting grid keempat dan juga kelima. Kalau gitu, sprint race event langsung aja kita mulai dengan kompon soft depan belakang. Kalau gitu, Motegi Japan Grand Prix langsung saja kita mulai. And the Grand Prix begins. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP round ke-17 Japanese Grand Prix on the way. 3 lap yang akan kita tempuh di sprint race event kali ini. Masuk ke tikungan pertama, jelang tikungan kedua kita ambil insight dari Fabio Quartararo. Kemudian wakil dari Pertamina Ducati kita overtaking, yakni Okura. Kini Luca Marini di depan dari Rizrio. Braking zone tikungan ketiga, hati-hati hindari kontak sebisa mungkin. Dan sekarang kita ambil outside line, masih Luca Marini mendefense dan kita masih bersikeras lagi untuk melawan. Oke, Luca Marini berhasil kita overtaking. Kemudian braking zone lagi sebelum melewati sektor tunnel. Luca Marini melakukan aksi yang sangat agresif kepada Rizrio sehingga sekarang kita mental lagi di top 10. Minimal kita harus tembus di urutan ke-9 untuk mendapetin 1 poin di sprint race event kali ini. Oke, masih kita bersikeras untuk mengejar Luca. Kini Rio masih mengovertaking, gagal. Kemudian tikungan hairpin, tikungan V-corner. Masih Marini mendefense dan terpaksa kita mengalah terlebih dahulu. RHD on menuju hairpin. Di sektor ketiga akhir masih Marini mendefense. Belum ada celah yang bisa kita masuki dari Luca Marini, tapi sekarang di exit corner. Wah gila, kita dibantai sama Honda, dibantai sama Aprilia. Tapi di braking zone akan segera kita langsungkan Asia overtaking dari outside line. Finally Rizrio berhasil mengovertaking 2 pembalap sekaligus, 2 pabrikan sekaligus, 2 tim sekaligus, yakni kita mengovertaking Marco Bezzecchi dan juga Luca Marini. Dan saat ini last corner kita keluar menuju main straight. Lap pertama udah usai, lap kedua kita masuki braking zone, masuk perlahan. Kita overtaking dari inside line Jack Miller. Langsung kita overtaking dengan cukup mudah di tikungan kedua. Dan saat ini Miller masih mencoba mengovertaking, namun bisa kita tahan. Tikungan ketiga, kali ini Fermin Aldiger di depan kita. Marquez take the lead, Pecco Bagnaia kedua dan Johan Zarco ketiga. Fermin keenam. Kita dijepit sama duo Grace ini. Sementara itu Jorge Martin dia masih stay di tempat keempat. Di kualifikasi Martin startnya ketiga, tapi di sprint kali ini dia agak turun di posisi keempat. Mungkinkah Martin sengaja melambat di awal balapan dan mungkinkah nanti di akhir balapan Martin bakal mengejar? We'll see. Oke. Standing sementara waktu, Pecco Bagnaia ketinggalan 18 poin. Gila sih. Waktu di awal musim Marquez kenceng parah, sampai-sampai jarak poin dengan pesaing terdekatnya, yakni Francesco, itu benar-benar jauh banget. Tapi di pertengahan musim mendadak Marquez ketimpa masalah, ketimpa musibah. Pada akhirnya Pecco menjadi penguasa di puncak klasemen sementara waktu hingga pada puncaknya di Misano GP kemarin. Marquez kembali merebut tahta tertinggi di klasemen MotoGP musim ini.
Ini benar-benar sangat-sangat gokil sekali di antara mereka berdua, di antara dua Ducati Factory. Kita masih nyempil aja di tempat ketiga. Untuk ikut andil ngeraih kemenangan atau untuk judul masih agak susah. Dan saat ini kita overtaking Fermin Aldeguer. Cukup mudah bagi Rizrio mengovertaking di detik-detik akhir lap kedua. Kali ini lap ketiga sudah kita masuki, keep focus, keep fighting. Kalau gap kita sama Marquez itu 49 poin. Kalau dibilang masih bisa nggak sih kita berebut titel juara dunia musim ini sama Marquez Pecco? Ya jawabannya bisa, tapi kemungkinannya kecil parah. Kita ini pakai Yamaha YZR-M1 yang pengembangannya atau mungkin performa motornya itu tidak sebanding dengan Desmo GP25. Kita menang kalau ada keadaan tertentu. Misal kemarin di Misano GP wet race yang ngebikin balapan chaos karena banyak pembalap yang jatuh di tikungan 11 jelang tikungan ke-12. Nah itu kita bisa menang dengan cara seperti itu. Kalau menang dengan cara kita battling side by side, satu per satu lawan satu, itu ya bakal susah. Mengingat lawan kita Ducati dan juga Aprilia. Tapi untuk kita bisa masuk di tempat ketiga klasemen itu sangat bagus sekali, karena itulah target yang kita inginkan di awal musim ini di kelas MotoGP. Sesuai dengan tim kita juga yang nggak akan mungkin banget ngeraih titel juara dunia. Ini aja kita masih main di level 95 cuy. Sesusah ini persaingan di MotoGP 25. Oke, saat ini kita udah menjadi fastest lap, tapi untuk mengejar mereka masih cukup sulit. Sehingga sekarang kita melebar kembali ke racing line dan last corner. Fabio Di Gia finish 5, Martin 4, dan Zarco 3, Pecco 2, Marquez 1, dan Rizrio finish di urutan ke-6. Ya luar biasa, cukup bagus, mendingan daripada kita nggak bisa ngedapetin poin sama sekali. Apalagi mengingat kita startnya dari posisi ke-14. Dan oke, Alex Rins mengunci top 10. Luca Marini finish ke-11, dan Marco Bezzecchi yang startnya dari row kedua dia malah finish mental di urutan ke-9. Sementara itu untuk duo Honda LCR yakni Manuel Gonzalez sama Somkia Chandra finish di dua urutan paling buncit untuk race kali ini. Di klasemen Marquez semakin memperkuat jaraknya dengan Pecco Bagnaia menjadi 18 poin, sementara kita masih di posisi ketiga dengan jarak 49 poin, dan Jorge Martin tertinggal 98 poin. Oke, kita nggak ada podium, langsung aja kita menuju ke main race event untuk MotoGP Jepang di sirkuit Motegi, Twin Ring Motegi. Here we go. Oke guys, dan sekarang tiba kita di starting grid, dan sekarang cuaca cloudy di Motegi, dan untungnya nggak ada potensi bakal hujan seperti di Misano GP kemarin. Gak ada yang nyangka Misano kemarin bakal separah itu, karena jarang kita ngalamin drama seperti di Misano GP untuk MotoGP 25. Oke, kali ini langsung aja kita mulai di main race event sirkuit Motegi dengan kompon medium depan belakang. Kalau gitu langsung saja kita mulai round ke-17. Here we go. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Japan Grand Prix cloudy condition 6 laps yang akan kita tempuh di balapan kali ini. Here we go. Menuju first corner, hati-hati. Ingat, kita nggak boleh nyeruduk pembalap lain. Kita sebisa mungkin menghindari peringatan dari MotoGP Steward. Kita belajar bermain halus, belajar tidak bebal, kecuali mereka yang memberikan perlawanan lebih dulu kan. Kita ambil ada outside line, dan Rizrio menyelam dan semakin menyelam untuk masuk di posisi ke-12, dan kini exit corner. Ogura kita overtaking. Kini Alex Marquez mengejar Fermin, tapi di braking zone kita berhasil melawan, dan kini duo Grace ini di sebelah kanan kita exit corner melewati tunnel, kemudian high speed corner. Di tikungan ke-6 kita masih bersikeras untuk mengovertaking Jake Miller dengan cukup gampang. Easy peasy lemon squeezy. Oke, tikungan ke-8 naik sekali. Sebuah improve yang sangat cantik dari Rizrio. Meskipun startnya ke-14 nggak masalah, karena yang dilihat adalah hasil akhir balapan. Cielah. Oke, sekarang menuju tikungan ke-10. Kita mencoba late break, dan Dia masih mendefense. Tapi kalau ngomongin soal race kemarin di sering ngomongin kerasnya Dia juga lumayan sih, lumayan kacau. Oke, kita mencoba slipstream. Semoga Dia bisa ajak kita battle, dan dia mengambil inside
berusaha defense dan berhasil. Dia defense sangat bagus, tapi ternyata di sebelah kanan dia ngebuka ruang, ada celah yang bisa kita masuki. Jadi itu adalah sebuah defense yang pada akhirnya nggak berguna cuy. Oke, kita defense lagi dan Digi kena track limit, melewati track limit di 2 tikungan terakhir. Kali ini lap kedua, Luca Marini berhadapan dengan Rizrio. 1 lawan 1 antara Luca Marini melawan Prima Pramagama Rizrio. Kita overtaking Luca Marini, gila, kok gampang? Apakah faktor cloudy condition membuat kita memiliki grip ban yang sangat baik? Astaga, kita melebar, kampret banget. Sebuah musibah yang kita alami di tikungan ketiga barusan, melebar. Padahal kita udah bisa mengovertaking Luca Marini. Oke, braking zone. Luca Marini masih mendefense, kita gagal mengambil celah sebelah kanan tadi, jadi kita nggak bisa ngelakuin blow pass kepada Luca Marini. It's okay, masih ada lap ketiga hingga lap 6 yang akan kita tempuh di race kali ini. Tikungan S, tikungan 7, tikungan 8, masih Luca Marini mendefense menuju V corner atau tikungan ke-9. Akankah Rizrio mengovertaking Luca Marini di sini? Atau mungkin masih butuh beberapa tikungan lagi? Kita akan mencoba light brake. Oke, turn 10. Kita ambil inside dari Luca Marini. Akhirnya overtaking terjadi. Sebuah manuver dari Rizrio, dari tim Pramagama MotoGP mengovertaking pabrikan Aprilia. Luca Marini overtaking. Oke, sekarang braking zone, turn ke-11. Masuk perlahan. Kali ini gap semakin rapat dengan Marco Bezzecchi. Masuki tunnel last sector, tikungan 13, 14. Berkali-kali kita melebar lagi. Kembali ke raselan Luca Marini mengovertaking. Tempat ke-6 kembali didapatkan oleh Luca Marini. Tapi sekarang di lap ketiga kita akan mencoba bersiap-siap untuk mengambil inside dari Luca Marini. Bisakah? Dan inilah dia momentumnya. Kita ambil inside line dan exit corner side by side dengan Rizrio, Luca Marini. Dan kini giliran Rizrio mengovertaking di tikungan ketiga. Akhirnya manuver terjadi. Kita berhasil mengovertaking Luca Marini di lap ketiga saat ini. Setelah beberapa lap awal kita mencoba mengalahkan Luca Marini yang selalu gagal. Dan sekaranglah akhirnya kita berhasil mengalahkan Luca Marini. Sementara waktu dengan sekarang gap 0,4 dari Luca Marini. Kita perlahan mulai menjauhkan jarak dengan Luca Marini yang ada di belakang. Bahkan sekarang 0,5 detik dan turun lagi di angka 0,4. Semoga bisa lebih baik lagi. Saat ini fokus kita ada kepada Marco Bezzecchi yang sudah ada di hadapan kita pastinya. Menuju V corner, kita akan mencoba light brake. Kita udah mulai nyaman sama YZR-1 di main race event. HD on, kita mencoba slipstream. Tikungan ke-10. Pelan-pelan, oke. Kita ambil inside dari Marco Bezzecchi. Berduel di exit dan sepertinya lawan kita barusan yakni Luca Marini mengalami insiden di tikungan ke-10. Masih Marco Bezzecchi mendefense. Masih Bezzecchi bersikeras membendung serangan dari makin jatuh. Kita ngedapetin rezeki cuy, masuk di tempat kelima berkat crashnya si Martin. Oke guys, ini balapan di Misano di MotoGP. Sudah ada 2 pembalap yang crash yakni Marin dan juga si Jorge Martin. Dan kita ambil inside dari Marco Bezzecchi. Cukup mudah, bahkan tergolong cukup mudah mengovertaking Bezzecchi di tikungan 1 dan tikungan kedua. Kini giliran tikungan ketiga. Oke, di lap ketiga sebelumnya kita bisa melihat bahwa ada 2 wakil dari Aprilia Factory yakni Luca Marini dan juga Jorge Martin yang sama-sama crash di sektor 3 jelang sektor keempat. Atau mungkin tepatnya sektor keempat cuy. Sektor keempat awal karena crashnya kayak hampir berdekatan. Jadi yang semula Luca Marini crash duluan, terus gak lama di tikungan 11 si Jorge Martin nyusul ikutan jatuh. Namun hingga sekarang yang masih mampu ngelanjutin balapan cuman Jorge Martin saja. Karena di notif ini Luca Marini menjadi satu-satunya pembalap yang out of the race. Oke, sekarang kita udah naik di tempat keempat dan mengovertaking Bezzecchi. Jadi tinggal 1 pembalap lagi
yang harus kita overtaking untuk bisa masuk di podium. Pokoknya kita benar-benar rezeki banget tuh di GP Jepang ini, di GP MotoGP. Tapi masalah waktu aja kita kapan bisa mengovertaking Johann Zarco. Oke, braking zone, hard braking from race di turn ke-11. Masuki last sektor di tunnel, oke. Entry corner kembali. Lap keempat hampir usai dan sedikit lagi lap kelima akan kita masuki, dan so far penggunaan atau tingkat keausan ban kita baik itu depan belakang cenderung kondusif. Stabil depan belakang, sebelah kiri dan juga tengah. Memang sih karena ini bagian agak lebih boros daripada sisi yang lainnya. Tapi oke, karena sekarang ini kita benar-benar sangat nyaman dengan YZR M1. Bahkan sekarang notabene di lap kelima yang harusnya kita udah habis, ini masih ada, masih kepake cuma 30% aja dari total 100% memakai ban kita. Apakah kita bakal memiliki keunggulan di akhir balapan daripada pembalap lainnya yang kehabisan ban? Mari kita buktikan. Dan sekarang di tikungan ke-5 melewati tunnel jelang tikungan high speed fast corner. Di sini ban sebelah kanan bakal stres parah. Oke, Zarco mistake, kita overtake dari inside. Masih belum bisa. Tahan dulu. Sabar dulu, Johann Zarco. Honda versus Yamaha. Oke, nice. Hampir saja kita bersentuh dengan Johann Zarco. Untungnya Johann Zarco sangat dewasa. Dia menghindar agar tidak terjadi tabrakan atau benturan. Dan saat ini Johann Zarco di belakang kita. Waduh, kita malah terlalu late break dan melebar. Bahkan Marquez juga melebar. Pecco Bagnaia mengambil alih posisi pertama dari Marquez. Namun Marquez kembali melawan di braking zone di penghujung lurusan tikungan ke-11. Dan Marquez kembali mengambil alih posisi pertama dari Francesco Bagnaia. Lap kelima penuh kejutan. Baru saja Pecco mengambil alih posisi pertama, namun tidak bertahan lama karena Marquez langsung merebutnya. Saat ini lap kelima akan segera berakhir. Lap ke-6 menjadi dari 3 pembalap ini. Ducati versus 1 Yamaha Satelit. Let's go, kita fokus Q fighting tikungan kedua. Kali ini Pecco ketinggalan 23 poin dari Marquez jika finish di urutan seperti ini. Tapi apakah Marquez bakal bisa bertahan dari serangan Francesco Bagnaia, atau mungkin kita yang bakal mengganggu mereka berdua, duel epic mereka berdua. Kita mengganggu, kita sebagai hama di perebutan. Astaga, kita ngebikin kesalahan. Satu kesalahannya mengakibatkan kita terpaksa merelakan kemenangan di GP MotoGP. Tapi it's okay, masih ada setengah lap lagi yang bisa kita maksimalkan untuk bisa memenangkan GP Jepang. Meskipun mustahil, tapi wajib kita coba. Dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, kita pasti bisa menembus minimal tempat kedua dari Pecco Bagnaia. Minimal tempat kedua, bismillah. Tinggal 1,5 sektor lagi. Kita fokus keep fighting. Oke, V corner, kemudian exit, RHD on. Semakin kita kejar, semakin Pecco menjauh. Tapi di pengereman tipikal kita, langsung late break mendekati Francesco Bagnaia. Exit corner, RHD on. Nah, kali ini backstride. Tinggal beberapa tikungan lagi. Come on guys, kita fokus keep fighting. Kita mencoba late break di tikungan ke-11. Dan inilah dia momentumnya. Sedikit lagi race akan segera usai. 3 tikungan tersisa. Sedikit lagi langsung kita mencoba late break. Bersiap-siap di last corner. Dan inilah dia momentumnya. Kita overtaking Francesco Bagnaia menuju garis finish. Sedikit lagi Pecco masih bertahan. Dan akhirnya kita gagal mengalahkan Pecco. Meskipun di akselerasi tumpuan kita udah pas banget, tapi soal top speed, soal performa, kita harus sadar diri. Kita harus tunduk kepada penunggang Desmo GP25. Sekalipun kita menjadi fastest lap of the race, tapi kalau nggak bisa menstabilkan race pace, apa gunanya? Tapi ya inilah balapan, kita udah mentok dengan lap time segini hanya dalam 1 putaran saja. Dan Marquez meraih kemenangan, Pecco di posisi kedua. Duo Honda finish di 5 besar dan top 10 dikunci oleh Brad Binder. Dan gokilnya Manuel Gonzalez finish ke-11 di depan dari Jorge Martin. Martin habis jatuh masih bisa finish di urutan ke-12, luar biasa sih.
Di klasemen rider, Marquez di posisi pertama dan Pecco Bagnaia masih di posisi kedua dengan jarak yang semakin jauh yakni 23 poin. Bahkan kita juga semakin ketinggalan dari Marc Marquez, tapi it's okay, masih panjang perjalanan di akhir musim untuk MotoGP karir season ini. Jadi oke semua, kalau gitu semuanya terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 karir. Untuk episode selanjutnya pasti bakal lebih seru lagi. Itu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.